Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengoperasikan aplikasi SIPMAS UHB. SIPMAS adalah Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Harapan Bangsa. Untuk mengakses aplikasi SIPMAS berbasis website, Bapak Ibu bisa memasukkan atau mengetikkan link di URL browser. Tulis sipmas.uhb.ac.id. Ini adalah alamat link untuk masuk ke aplikasi SIPMAS UHB. Dan klik enter. Di halaman depan SIPMAS ini, itu terdapat yang pertama adalah header atau banner. Nah, di sini adalah terkait dengan pengumuman-pengumuman dan berita-berita di SIPMAS ya. Atau untuk SIPMAS ini sendiri itu dipakai oleh LPPM UHB ya. Kemudian ada halaman unduh. Tinggal coba kita masuk ke halaman unduh ini. Ini Bapak Ibu bisa mendownload panduan SIPMAS untuk dosen, kemudian panduan SIPMAS untuk operator, kemudian panduan SIPMAS untuk reviewer, panduan penelitian, dan panduan PKM. Tinggal klik bagian download sini untuk mendownload salah satunya ya. Dan misalkan di sini mendownload panduan SIPMAS untuk dosen. Jadi lihat lengkap di bagian sini. Oke, kita kembali lagi ke halaman awal. Nah, di halaman awal ini, selain halaman unduh, itu Bapak Ibu juga bisa melakukan register. Ini untuk Bapak Ibu dosen yang belum melakukan input registrasi atau data diri, nama dan gelar. Ini lengkap dengan gelar di belakang Bapak Ibu, atau mungkin yang punya gelar depan, diisikan juga. Kemudian username ini nanti yang akan digunakan untuk login, tentunya selain menggunakan email. Kemudian alamat emailnya, ini adalah email yang aktif, dipastikan email aktif karena nanti notifikasi akan dikirimkan ke alamat email yang diinputkan di register ini. Dan adalah password, ini adalah password untuk login ke aplikasi, dan pastikan ingat dan jangan yang terlalu sederhana. Jangan pakai password 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan minimal password itu 6 karakter. Menconfirm password ya, itu inputkan password yang kedua kalinya. Kemudian foto, ini adalah foto diri, bisa foto resmi. Maksimal ukurannya adalah 2 MB ya, atau 2 MB. Kalau misalkan lebih dari 2 MB, nanti maka tidak bisa diinputkan. Nah, nomor HP, dipastikan nomor HP yang aktif. Lanjut ke NIDN, NIK. Nah, yang ada bintang-bintangnya ini itu adalah wajib diisi. Kalau misalkan nggak ada bintangnya ini, boleh dikosongin. Kemudian dari program studi mana, fakultas mana, dan institusi mana ya. Kemudian aksesnya itu sebagai dosen atau sebagai reviewer. Ini. Jadi nanti aksesnya itu beda-beda. Jadi ada di 4 hak akses dari aplikasi SIPMAS ini, yaitu dosen, reviewer, operator, dan tentunya admin. Itu adalah akses di sistem SIPMAS ini. Nah, untuk setelah melakukan register atau untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan register, ini untuk login ke aplikasi, tinggal klik tombol login di sebelah kanan tombol register, kemudian isikan username dan passwordnya. Kemudian klik login. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu pingin atau mau merubah password, tinggal klik bagian kanan, kemudian pilih account. Kemudian di bagian bawah ini, itu tinggal klik edit account. Nah, contoh misalkan di sini saya akan merubah password saya ya. Saya mau merubah password saya menjadi ya, dan tinggal diklik simpan, atau mungkin mau melengkapi NIDN dan lain-lain ya di sini. Oke, saya edit dulu ya.
kan tadi masih pakai password default, kemudian klik simpan. Oke, ini dan ternyata harus diisi. Nah, kemudian setelah diisi NIDN, tinggal klik simpan. Ini adalah proses edit data account. Untuk Bapak Ibu yang login sebagai dosen, itu juga bisa login ke reviewer. Nah, caranya adalah klik pojok kanan atas yang bagian mengarah ke bawah ini, kemudian pilih reviewer. Nah, ini untuk masuk ke halaman reviewer. Nah, itu otomatis Bapak Ibu masuk sebagai reviewer atau bisa mengakses sebagai reviewer. Oke, kembali lagi ya ke halaman dosen. Ya. Di halaman dosen ini, di halaman dashboard, Bapak Ibu bisa melihat total usulan penelitian yang sudah diuploadkan. Nah, ini ada terkait dengan usulan pengajuan yang belum di ACC, atau belum dikonfirmasi, kemudian usulan yang ditolak, dan usulan yang diterima. Sini juga ada total usulan pengabdian masyarakat, adalah usulan pengajuan, usulan ditolak, dan usulan diterima. Total penelitian selesai dan total pengabdian selesai. Di sini juga ada grafiknya, grafik per tahunnya. Usulan pengapasnya, bagaimana di tahun 2020 itu yang diterima ada 75 dan di tahun 2001 itu ada 70 yang diterima. Di sini ada daftar usulan baru ya yang belum dikonfirmasi. Misalnya di sini ada Pak Purwono, kemudian Pak Balap, Bu Puspita, Bu Fausia, dan Pak Indra, misalnya seperti itu. Oke, ini adalah terkait dengan halaman dashboardnya. Kemudian di sini juga ada menu petunjuk dan menu unduhan. Menu petunjuk dan menu unduhan. Nah, di sini nanti akan dilengkapi oleh admin ya tentang petunjuk upload laporan penelitiannya, dan di sini ada unduhan ya, unduhan sama dengan paduan Sipmas untuk dosen sama dengan di halaman depan tadi ya. Itu terkait dengan dashboard, kemudian menu petunjuk dan menu unduhan. Selanjutnya masuk ke menu data dosen. Oh ya, di sini ada menu data dosen, kemudian menu upload usulan, kemudian laporan Sipmas dan logbook ya. Di menu data dosen ini, itu nanti Bapak Ibu bisa melihat total penelitian, usulan yang diterima berapa, kemudian penelitian yang sudah selesai ada berapa. Dan di pengabdian masyarakat juga sama, usulan yang diterima berapa, kemudian pengabdian masyarakat yang sudah selesai berapa. Nah, kemudian di upload usulan ini, itu ada usulan penelitian dan usulan pengapas. Ini adalah untuk mengupload usulan dari penelitian di menu usulan penelitian. Di sini. Untuk mengupload usulan penelitian, Bapak Ibu harus mengisi nama ketuanya, tentunya dengan gelar, kemudian anggota internal, ini adalah Bapak Ibu dosen, anggota penulisnya, kemudian ini juga di anggota internal bisa ditambahkan ya dengan klik button tambah ini, kemudian eksternal itu artinya yang dari luar ya, kemudian admin, itu barangkali Bapak Ibu di penelitian ini ada adminnya, kemudian mahasiswa. Ini apabila ada bantuan dari mahasiswa, nanti untuk apabila mahasiswa itu lebih dari 2 atau admin itu lebih dari 2, Bapak Ibu bisa menggunakan tanda koma katakanlah misalkan di sini Anto dan Nina misalnya seperti ini ya, tulisannya seperti ini. Kemudian nama mahasiswa juga sama, alumni juga sama. Nah, dan judul penelitian, nah judul penelitian di sini, kemudian berkasnya itu adalah berkas harus dalam bentuk Word ya, doc atau docs, ini nggak boleh pakai yang filenya dan ukurannya itu nggak lebih dari 5 MB. Kemudian luaran wajibnya, jadi Bapak Ibu mengisikan luaran wajib atau yang menjadi prioritas atau tujuan Bapak Ibu bisa seminar internasional, jurnal nasional, jurnal internasional, jurnal nasional, buku, publikasi media massa, haki, dan lainnya. Jadi kemudian ada luaran tambahan ya, ada sama luaran tambahannya, kemudian jenis penelitiannya apa, mandiri atau hibah. Mandiri ini adalah yang memakai uang sendiri untuk penelitian, dan hibah PT adalah yang didapatkan dari
perguruan tinggi atau dari Universitas Harapan Bangsa sendiri. Kemudian biaya penelitian diinputkan di sini. Untuk biaya penelitian mandiri diklik tombol mandiri, kemudian untuk hibah PT diklik tombol hibah PT, dan hibah luar bisa diklik di tombol hibah luar. Kemudian tahun pelaksanaannya di tahun berapa seperti itu. Ketika nanti sudah diinputkan semua, oh ya di sini ada nama tempat dan alamatnya penelitian ya, nanti tinggal diklik simpan seperti itu. Ketika sudah mengisi simpan, nanti akan muncul di tombol data usulan di sebelah upload usulan di sini. Nah, di sini. Nah, kalau misalkan sudah diterima, maka ada statusnya diterima. Kalau misalkan ditolak, nanti akan status ditolak, dan kalau misalkan belum ada konfirmasi, maka akan tertulis status pengajuan. Dan untuk Bapak Ibu juga bisa ngedit ya apabila nanti ternyata di proses pengerjaan penelitian ternyata ada perubahan di dalam misalnya di judulnya atau di nama penulisnya, katakanlah tidak jadi dengan data penulis yang diupload sebelumnya, itu bisa diedit di sini ya. Atau mungkin ada salah penulisan di judul ini, bisa diedit di bagian sini. Oke. Kalau misalkan, kemudian di sini ada download format usulan. Nah, format usulan ini di sini juga sudah kita tentukan ya dari Universitas Harapan Bangsa, modelnya seperti apa. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mendownload format usulan di sini untuk menyesuaikan, memastikan bahwa format usulan yang di upload itu sudah sesuai dengan aturan dari Universitas Harapan Bangsa atau LPPM. Karena selain usulan penelitian, di sini juga ada usulan pengapmas. Ya, cara mengikutnya sama, nama gelar, nama ketua plus gelar ya, nama anggota dan sebagainya. Dan di tata usulan bisa dilihat di sini, kemudian download format usulan. Mungkin itu terkait dengan aplikasi Sipmas. Untuk selanjutnya nanti akan saya jelaskan juga tentang cara melakukan upload laporan penelitian, yaitu kemajuan dan laporan akhir, kemudian laporan pengapmas itu tentang memasukkan laporan kemajuan dan laporan akhir juga, kemudian hasil review yang sudah dilakukan oleh reviewer, kemudian logbook penelitian untuk membuat sebuah surat tugas, dan logbook pengampas untuk membuat sebuah surat tugas. Oke, mungkin itu sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.